Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali minggu ketiga ini saya masih bisa menjumpai teman-teman semua. Mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita sama-sama ingin belajar apa yang Tuhan mau perkatakan dalam firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita satu hati berdoa. Betul Tuhan, seperti pujian tadi, hidup kami adalah sebuah persembahan yang hidup di altar Tuhan, bukan persembahan yang mati. Dan kami rindu Tuhan di altar Tuhan ini, kami belajar menghitung hari kami, supaya hati kami, pikiran kami menjadi bijaksana. Dan untuk itu Tuhan, seperti janji yang Kau katakan, bahwa kami perlu melekat pada firman Tuhan, supaya kami menjadi seorang yang bijaksana, anak muda yang bijaksana. Karena itu kami berdoa agar pada pagi hari ini kami mengalami pengertian, kami mengalami hikmat, kami dibukakan apa yang Tuhan maksudkan dari kebenaran firman yang kami baca, kami perhatikan, kami gali bersama. Tuhan, kami serahkan jam ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Tujukan hati kami kepada Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersehati berdoa. Amin. God is good all the time. All the time God is good. Saya ingin menyapa kita di tahun yang baru ini dengan kalimat ini ya. God is good all the time God is good. Karena saya percaya kita bisa masuk sampai tahun 2021 ini karena kemurahan Tuhan. Nah teman-teman, hari ini kita tetap akan bicara sesuatu yang personal ya. Karena kita melihat bahwa Tuhan sedang menaruh sebuah pesan ke dalam diri kita di tahun ini. Bagaimana kita bisa lebih personal lagi, lebih engage lagi dengan Tuhan dan juga sesama kita. Oke. Mari kita sama-sama perhatikan dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadi keselamatan, ya. Telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham." Teman-teman, nama itu sesuatu yang penting kan ya? Penting ya nama itu ya. Karena nama itu menyangkut identitas seseorang. Saya ingin kita perhatikan apa yang ditampilkan di layar, yaitu tentang manifest nama-nama penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 kalau salah ya nomornya. Pada waktu teman-teman memperhatikan nama-nama ini, saya percaya bahwa kita tidak sekedar hanya memperhatikan, tapi mencari tahu apakah di list nama ini ada yang kita kenal enggak? Ada yang kita kenal enggak ya? Dan ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa nama itu penting. Ya, nama itu penting sekali. Ini bicara identitas. Mungkin nama
Nama itu adalah orang tua kita, adalah keluarga kita, sahabat, kenalan kita. Dan menarik sekali dalam kejadian pesawat Sriwijaya Air yang jatuh itu, ada berita heboh. Ya kenapa? Ada sepasang kekasih yang mau merantau ke Pontianak untuk bekerja. Tapi mereka membeli tiket dan naik pesawat tersebut dengan menggunakan identitas orang lain. Jadi pakai KTP orang lain. Jadi dalam manifest tersebut bukanlah nama yang sebenarnya, bukanlah orang yang sebenarnya yang menumpang pesawat itu. Jadi pinjam nama orang lain. Jadi orang yang dipinjam identitasnya itu sampai kaget. Ya, wah nama saya di situ padahal dia belum meninggal, ya kan? Jadi sekali lagi ini memberikan sebuah pemahaman kepada kita, nama itu penting, nama itu penting. Kalau kita perhatikan perikop yang tadi kita baca bersama, siapa Sakeus? Ya, bagaimana ia dideskripsikan? Seorang laki-laki, kepala pemungut cukai, seorang yang kaya, badannya pendek. Lukas berusaha mendeskripsikan seperti apa pribadi yang mengusung nama Sakeus ini. Gendernya, statusnya, posisi finansialnya, bahkan termasuk ciri khas fisiknya. Sebagai seorang dokter dan sejarawan, Lukas terbiasa menyajikan fakta. Di balik setiap nama ada beragam label yang melekat dan di balik label-label tersebut ada cerita. Itu merupakan identitas seseorang. Pengenalan kita akan dangkal bila kita hanya mau tahu identitas seseorang itu hanya sampai pada nama dan sekilas label yang tertera. Tetapi pengenalan kita akan dalam, akan personal bila kita tahu dan memahami cerita kehidupan yang dialami oleh seseorang yang menyandang nama tersebut. Kembali pada perikop tadi, kita bertanya-tanya tentang latar belakang Sakeus, bagaimana dia dibesarkan, pola asuhnya seperti apa. Kita tidak tahu cerita, ya, tidak tahu banyak tentang Sakeus. Oke? Saya nggak tahu banyak, mungkin teman-teman juga nggak tahu banyak. Apakah ia seorang yang lahir sebagai anak sulung dalam keluarganya? Atau anak kedua? Atau anak bungsu? Apakah ia lahir dari keluarga miskin sehingga kesulitan untuk makan sehari-hari? Apakah waktu kecil suka dihina sama teman-teman sebayanya? Atau dibully, diejek? Apakah situasi keluarga dan masa kecilnya itu mempengaruhinya untuk mengejar mimpi, ambisi, menjadi orang yang terpandang, terkemuka, memiliki harta yang berlimpah. Demi mengejar mimpi itu, ia rela melakukan apa saja, menghalalkan segala cara sampai rela bekerja sama dengan kekaisaran Roma. Ia melipat gandakan biaya pajak yang dibebankan pada rekan sebangsanya. Ia dianggap pengkhianat oleh bangsanya sendiri. Apakah dia seorang yang minder karena kondisi fisik yang tidak seperti tinggi rata-rata pria pada zamannya itu? Ya, mungkin selama ini ia memberikan pencitraan bahwa dia adalah seorang laki-laki yang terlihat tangguh, kuat ditempa oleh berbagai penderitaan dan kesulitan. Tahan banting meski dicemooh, dihina, tidak dianggap. Seorang laki-laki yang tidak akan menunjukkan ekspresi emosional di wajahnya. Mungkin tampangnya kalau kita misalnya rada songong sedikit ya. Gitu kan? Apa? Lempeng aja kan? Ya. Bahkan dia tidak akan memperlihatkan air matanya di depan orang-orang. Gak akan menangis. Karena dia tidak ingin anggota keluarga bahkan musuhnya tahu apa yang ada di pikiran dan di perasaannya. Seorang laki-laki yang menunjukkan secara lahiriah dengan berbagai branded yang dikenakan mungkin. Ya kan? Baik itu dari pakaian, kasutnya, jubahnya, berapa banyak upeti yang diterimanya, berapa banyak bodyguard yang menjaganya dan mengawalnya sehingga orang-orang itu segan kepadanya.
Tetapi di balik citra yang ditunjukkan ini, ia adalah seorang laki-laki yang kesepian dan frustasi. Betulnya firman Tuhan tuh bilang begini. Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Atau terjemahan lain yang menarik ya, dikatakan, apa bagusnya kamu memperoleh mendapatkan semua yang kamu inginkan tapi kamu kehilangan dirimu yang sejati. Orang-orang pada waktu itu hanya mau berelasi secara dangkal dengan Sakeus, bukan personal. Sehingga mereka tidak tahu menahu momen yang kritis dalam hidup Sakeus. Sekalipun Lukas menyajikan fakta yang melekat pada Sakeus, saya percaya bahwa Lukas ingin kita menangkap ambience, atmosfer atau aura dari nama Sakeus ini. Ada kisah apa di baliknya? Kita mencoba menelusuri jejak hidupnya. Kita coba memvisualisasikan karakternya, emosinya, pergumulan perasaan seorang Sakeus. Dan Lukas menggiring kita pada sebuah posisi. Kita jangan hanya jadi orang yang aku tahu siapa dia, tetapi aku pun mengerti siapa dia. Apakah cukup sampai di situ? Tunggu. Dalam kisah ini Sakeus mengalami momen pergumulan hati yang genting sekali. The critical moment of life. Dalam perjalanan hidup kita mungkin kita bertemu, berkenalan dengan orang-orang dengan nama mereka masing-masing. Kita sebut saja ya, mungkin kita sebut saja. Ada Xiumin, Suho, mungkin Lei, Baekhyun, Chen. Wah ini anggota EXO semua ya. Mungkin ada Mawar, ada Bambang, ada Jack, ada Cecep. Siapa ya? Siapapun nama mereka. Saya percaya bahwa Tuhan ingin kita mengenali ambience, atmosfer, aura dari setiap nama orang-orang yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Lukas ingin kita memahami di sini bahwa bukan saja aku tahu, tetapi aku mengerti. Aku mengenali momen kritis dalam hidupmu. Dan bukan saja aku mengenalinya, tetapi aku ingin hadir tanpa kata sampai kamu mengalami divine appointment dengan Sang Juru Selamat. Teman-temanku yang kasih dalam Tuhan. Sebuah perjumpaan yang indah itu terjadi. Dan kita percaya di dalam kekristenan, dalam firman Tuhan tidak ada yang namanya kebetulan. Tuhan Yesus sengaja mendatangi kota Yeriko. Hanya untuk mencari, hanya untuk menjumpai, hanya untuk menyapa, hanya untuk berbicara dengan seorang yang bernama Sakeus. Dan Sakeus mengambil keputusan untuk melihat Tuhan Yesus. Apakah ini kebetulan? Ini adalah divine appointment. Saya kira gak gampang bagi Sakeus untuk berlari, untuk memanjat pohon ara, untuk melihat Tuhan Yesus. Saya bayangin ya, itu si Sakeus itu. Lalu dia jalan gitu, terus dengar kasak kusuk orang tuh ngerumpi. Berbicara tentang Tuhan Yesus. Tahu nggak? Itu tahu Tuhan Yesus. Dia itu mengadakan mujizat. Dia menyediakan makan untuk 5.000 orang lebih. 10.000 orang mungkin. Hanya dengan 5 roti 2 ikan. Wah, kemudian waktu dia jalan lagi, dia dengar lagi ada orang ngerumpi lagi. Kasak kusuk, dia tahu nggak? Ada orang-orang yang sakit kusta, 10 orang. Mereka menjumpai Yesus dan pada waktu mereka menjumpai Yesus, Tuhan menyuruh mereka jalan menjumpai imam. Dan tahu gak, mereka dalam perjalanan menjadi tahir. Dan waktu menjumpai imam mereka udah sembuh. Wah, itu luar biasa. Orang kusta disembuhkan.
Dan saya percaya pada waktu Sakeus mendengar orang ngerumpi, kasak kusuk beca, ini rumors about Jesus. Ada sparks of hope, ada pijaran harapan di hati dia. Wow, Tuhan Yesus, orang yang memberi makan begitu banyak orang hanya dengan 5 roti 2 ikan. Wow, Tuhan Yesus, orang yang menyembuhkan orang kusta. Orang kusta yang dijauhi, orang-orang yang orang tidak mau dekat-dekat. Sama orang kusta aja Tuhan Yesus sembuhkan, apalagi saya. Itu ada pijaran harapan di hati Sakeus. Wah itu pasti itu sesuatu yang men-trigger banget ya buat Sakeus ya. Tapi pada waktu dia mau mengambil keputusan, saya mau cari Tuhan Yesus, saya mau melihat dia. Dia harus mau mengakui kebutuhan jiwanya. Dia harus mengakui loh, iya, saya membutuhkan dia. Saya kosong hidupnya. Saya butuh Tuhan Yesus. Ia perlu mengenyampingkan ego dan rasa malunya. Ia perlu mengabaikan kasak kusuk orang banyak. Ketika dia memutuskan, gue mau manjat pohon nih. Dia harus rela loh nanggung malu itu. Dia harus tidak peduli. Ya kan? Tidak mudah bagi seorang Sakeus untuk mengambil keputusan ini. Tetapi pohon ara, tempat dia memanjat, naik dan melihat Tuhan Yesus menjadi saksi bisu tentang seorang yang bernama Sakeus. Mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Ketika ia respon kepada Tuhan Yesus, Sakeus turun, dia langsung turun. Kalau kamu mau mengalami Yesus, kamu harus lawan arus. Kalau kita mau mengalami Yesus, kita harus berani lawan arus. Ini yang dilakukan oleh Sakeus. Orang boleh kasak kusuk. Orang boleh memandang dia dengan hina. Tetapi di dalam satu critical moment of life, dia gak bisa mengingkari apa yang dia butuhkan dalam hatinya. Saya ingin mengalami Yesus. Dan dia memutuskan melawan arus. Bagi Tuhan Yesus inilah divine appointment. Tuhan Yesus memanggil nama Sakeus dan tidak berhenti hanya sampai di situ. Kalimat berikutnya, aku mau menumpang ke rumahmu. Tuhan Yesus yang mengundang dirinya. Ini kan bukan Sakeus yang ngomong, Tuhan yuk mari ke rumah saya open hati saya. Enggak loh, Tuhan bilang aku yang mau ke rumah kamu. Ya kan? Tuhan Yesus tidak mau menjadi kebanyakan orang yang hanya mengenal seseorang secara dangkal. Ia ingin mengenal secara personal kehidupan orang yang dia panggil namanya, yang mau dia sentuh kehidupannya. Tapi ada tantangan ini. Ada arus ya, ada arus yang menahan. Orang banyak bisa menjadi kumpulan orang yang menghancurkan momen orang mau berbalik mencari Tuhan Yesus. Ada kalimat mengatakan terlalu sering, ya dari sebuah komentari tentang Lukas. Terlalu sering orang itu tidak mau membiarkan, tidak mengizinkan orang-orang yang tidak dianggap itu menemui Yesus, menemukan Yesus. Orang banyak mengingat satu hal dari Sakeus, satu label, dia orang berdosa. Dia bukan hanya laki-laki kepala pemungut cukai, orang yang kaya badan pendek, tapi dia orang berdosa. Tanpa kita sadar kita bisa menjadi orang banyak ini. Kita meruntuhkan momen orang untuk berbalik kepada Tuhan Yesus. Mungkin bukan dengan ucapan sebuah tudingan, kamu orang berdosa, enggak lah ya, kita mah baik-baik gitu ya. Tapi bisa jadi di hati kita begini, hah model kayak gini diampuni. Hah? Model kayak gini dapat second chance. Gitu ya. Atau kita mentertawakan teman-teman kita yang mau serius cari Tuhan. Kita mematikan harapan mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang mau bertobat, pribadi yang mau bertumbuh. Kita memadamkan harapan orang untuk mengalami Tuhan Yesus dengan sikap kita. Ketika teman kita bilang, aduh saya mau komit ya. Ngapain komit? Males banget, ngantuk, mending main game. Ya.
Statement simple seperti itu pun memadamkan harapan orang yang ingin berbalik kepada Tuhan Yesus. Atau begini, waktu teman kita bilang, aduh males kebaktian, pengen terus tidur, ya kan, ngantuk, capek, ya semalam lembur. Terus kita menanggapi, iya saya juga malas, ya. Terlihat pengertian nggak? Benar. Kita memberikan empati kita, ya saya mengerti, saya juga ada malesnya, gitu kan. Tapi kita suka sampai di situ berhenti, akhirnya jadi saling menguatkan, benar nggak? Saling menguatkan untuk yuk kita sama-sama males kan, lanjut kita tidur lagi gitu kan ya, atau kita cari makan aja ya. Tapi sebetulnya kita jangan berhenti sampai di sana kalimatnya. Kita perlu sama memberikan sebuah encouragement. Jangan give up ya sama malas, jangan give up, yuk tetap kebaktian. Yuk kita tetap kebaktian, kenapa Tuhan cari kita loh. Siapa tahu Tuhan tuh lagi ingin memperkatakan satu pesan buat kita nih. Jangan kita miss lah, bisa kita mislek, ya kan. Kita tetap tarik teman-teman kita mencari hadirat Tuhan. Jangan kasih kendor, jangan kasih kendor. Kita kasih encouragement. Ketika anak komit, kita membutuhkan komunitas, butuh komsel. Karena merasa banyak pergumulan hari-hari ini. Tetapi situasi pandemi ini rasanya membuat slow down semuanya gitu ya. Jadi males kontak-kontakan, komsel juga jadi hoream. Aduh zoom deui ya. Kita merasa aduh udahlah ya. Jadi di grup juga jadi dingin, gak ada sapaan ya. Dan Koko Cici komit yang diam, cuek. Atau anggota komit satu sama lain juga cuek, gak memberikan respon. Itu memadamkan harapan. Ada anak komit ataupun teman komit yang ingin mengalami Tuhan Yesus. Berapa lama kita membiarkan komit kita dalam kondisi status quo? Saya mengajak teman-teman yang udah punya komit. Jadikan komit atau komsel kita ini pohon ara. Pohon ara yang dipanjat oleh Sakeus ini. Ada sebuah tempat bagi masing-masing anggota komit kita bisa naik ke atasnya untuk melihat Tuhan Yesus. Maksudnya adalah kita merindukan komit ini jadi pohon ara, tempat semua anggota komit kita punya harapan kembali. Bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, mengalami kembali Tuhan Yesus, mengalami kembali firman-Nya. Ada harapan. Persoalannya apakah kita menjadikan komunitas youth kita ini pohon ara? Sakeus naik pohon ara ini. Dia memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus. Dan ketika dia lihat Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus melihat dia. Wow. Ada ucapan harapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Sakeus. Ketika Tuhan Yesus memanggil nama Sakeus, dan menyuruhnya turun, ayat kelima itu. Tuhan itu memulihkan identitas Sakeus. Kamu Sakeus. Tanpa embel-embel kamu adalah Sakeus. Kamu adalah Sakeus. Kamu adalah Sakeus. Dan juru selamat mencari Sakeus. Tuhan memulihkan identitasnya. Kemudian Tuhan juga mengatakan sebab hari ini, ya kan, bukan besok, bukan nanti, aku harus menumpang di rumahmu. Tuhan mengembalikan kembali sense of belonging-nya. Sakeus, bayangkan dia udah lama terpisah dari komunitas, dari orang-orang yang ada di sekitarnya karena menganggap dia pengkhianat, menganggap dia orang berdosa, orang menghina dia, tidak memberikan respect kepada dia. Dia rasa saya gak punya siapa-siapa. Tetapi Tuhan memulihkan kembali kepemilikannya untuk
untuk memiliki sebuah komunitas di mana dia bisa bertumbuh. Dan harapan yang terindah adalah ketika Tuhan berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus memberikan kepadanya sense of purpose, sebuah misi. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan. Kalimat pengharapan bagi orang berdosa yang rindu berbalik ke jalan Tuhan. Ini adalah sebuah undangan mengalami keselamatan bagi jiwa yang merasa terhilang dari hadirat Tuhan. Inilah kalimat jemput bola dari Tuhan. Ya, maksudnya frasa jemput bola. Artinya Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang memberikan kesempatan itu, Tuhan yang cari loh. Tuhan yang mengusahakannya. Tuhan Yesus tahu orang berdosa itu enggak sanggup berbalik kepada Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Kalimat jemput bola ini memberi harapan bagi orang berdosa bahwa dia dikasihi, dia dicari, dia tidak dibiarkan frustasi dengan hidupnya. Rasul Paulus pernah mengalami ini. Makanya dia berkata di dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Rasul Paulus ini mengalami dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan menemui dia. Dia orang yang berdosa, tapi Tuhan mencari dia. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan kita di awal tahun ini untuk being personal. Dengan tujuan memberi harapan. Agar orang mengalami Tuhan Yesus, mengalami keselamatan, mengalami perubahan hidup, mengalami pertumbuhan. Teman-teman yang sudah punya komit, mari kita jadikan komit kita atau komsel kita itu pohon ara. Yang belum punya komit, please di YouTube kita, di IG kita ditawarkan, yuk yang belum punya komit, ayo daftar. Mari kita bikin pohon ara baru. Ya, tempat kita bisa sama-sama mengalami, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada divine appointment di situ dan kita bertumbuh. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, mari kita being personal. Being personal, karena kita punya sebuah tujuan. Kita ingin memberi harapan bagi komunitas kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan kami berterima kasih untuk satu ujian besar di masa pandemi ini. Sebuah ujian yang menguji kembali bagaimana kami membangun relasi kami dengan Tuhan maupun dengan sesama kami. Kami jujur mengakui di dalam ujian ini kami membiarkan situasi yang ada menggerus semangat kami, kerinduan kami, kehendak kami untuk mau bangun hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama kami. Kami minta ampun ya Tuhan. Kami memberikan banyak excuse, banyak alasan kepada Tuhan. Kami capek, banyak tugas, ada banyak hal. Tetapi di dalam hati yang paling dalam, hati kecil kami jujur sebetulnya kami terlalu lama membiarkan kami menjadi orang yang apatis dengan situasi ini. Karena itu Tuhan kami berdoa dengan sungguh hati kepada Engkau. Tuhan, pulihkan kembali hati kami. Sentuh Tuhan hati ini. Kami ingin mengalami kembali satu pijaran harapan di hati kami. Supaya kembali kami dipakai Tuhan untuk memberkati komunitas ini. Kami mau kembali di tahun ini memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan. Kami ingin di tahun ini memperbaiki kembali hubungan dengan sesama kami. Kami rindu Tuhan being personal. Bukan untuk kepentingan kami, tetapi kami mau dipakai Tuhan
menjadi pribadi yang memberi harapan. Karena itu Tuhan, tolong kami, kuatkan kami untuk mentaati, untuk menjalani pesan Tuhan ini. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan diri kami kepada Engkau. Terima kasih untuk cerita Sakeus. Terima kasih untuk sebuah nama yang Tuhan panggil dengan begitu indah. Dan kami percaya Tuhan pun memanggil nama kami. Dan Engkau menganggap kami indah dan berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Saya ingin mengajak kita sebelum kita menerima doa berkat. Saya ingin mengundang kita berdoa syafaat sebentar. Memasuki tahun 2021 ini kita sadar ada banyak bencana yang terjadi. Bukan hanya pesawat Sriwijaya Air yang jatuh, tetapi juga ada gempa, kemudian juga ada bencana kebanjiran ya di beberapa tempat di Indonesia. Mari kita doakan sama-sama. Karena banyak keluarga yang berduka, banyak keluarga yang susah hati. Dan juga ada gereja Tuhan yang juga mengalami. Di Sulawesi ada gereja juga yang gerejanya kena ya. Mari kita sama-sama berdoa untuk bencana yang sedang terjadi, untuk keluarga yang mengalami duka karena bencana ini. Mari kita sama-sama bersehati berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan kami bersatu hati mengingat ada banyak Tuhan orang-orang yang mengalami duka oleh karena bencana yang terjadi. Baik itu di Kalimantan, di Sulawesi, ataupun beberapa tempat lain. Ya Tuhan, bencana demi bencana ini menyadarkan kami betapa rapuh dan lemahnya kami. Dan kami sekali lagi Tuhan, biarlah ini semua juga mengingatkan kembali kami Tuhan untuk mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat keluarga demi keluarga yang berduka. Kami berdoa Tuhan supaya kepada mereka diberikan kekuatan ekstra, berikan penghiburan Tuhan. Bukan hanya karena kehilangan harta benda yang dimiliki. Bukan hanya kehilangan tempat buat berteduh, tetapi kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Kami sadari Tuhan mungkin ada banyak hal yang tidak dimengerti, tidak dipahami. Tetapi kami mau belajar percaya sama Tuhan, bahwa di balik semua ini, Tuhan Engkau tetap Allah yang berdaulat. Engkau tetap yang akan mengulurkan tangan pengasihan-Mu kepada keluarga demi keluarga yang sedang mengalami duka cita. Kami juga mau menyerahkan Tuhan kesehatan kami semua. Dan kami memohon cinta kasih dari Tuhan, supaya menjalani tahun 2021 ini, kami semakin aware dengan kesehatan, semakin berjaga-jaga karena kami mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan kami mau berdoa, kami menjadi seorang yang bijaksana dan kami menjadi seorang yang lebih peduli lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa syafaat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, memimpin menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yo, halo semuanya, balik lagi di Minggu Pagi yang Cerah ini sama Andre, si tukang warta. Udah hampir setahun, corona nggak hilang-hilang juga. Tapi gimana nih kabar kalian? Gua harap semoga kalian semua baik-baik aja nih. Walaupun kita masih ada di masa pandemi kayak gini, kita harus tetap bersyukur karena kenapa coba? Karena kita masih bisa beribadah dan mendengarkan firman Tuhan, yoi nggak? Oke, cukup basa-basinya. Sekarang kita bakal dengerin warta pertama. Kayak biasa, warta pertama itu tentang persembahan. Nah, persembahan itu kita bisa memberikannya melalui QR code yang sudah disediakan
dan bisa juga melalui transfer melalui rekening yang tertera di bawah ini. Selain itu, kita bisa mentransfer persembahan ini melalui OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Nah, terus ada warta kedua nih. Wah, ini menarik banget sih. Yang kedua itu warta tentang kita Wave Youth Ministry itu membuka kembali open house supporting. Nah, di supporting itu ada apa aja sih? Di supporting itu ada banyak nih macamnya. Ada soundman, ada multimedia, terus ada lighting, ada video switcher, dan ada kameramen. Nah, kita semua bakal melatih kalian. Jadi buat kalian yang berminat dan mempunyai hati untuk pelayanan, kalian bisa langsung join bareng kita nih. Caranya gimana sih? Ya jelas, linknya ada di description box. Terus warta selanjutnya nih, warta ulang tahun. Happy birthday buat semuanya yang ulang tahun di seminggu ke belakang. Semoga Tuhan memberkati, semoga apa yang dipengen bisa tercapai. Amin. Wah, kayaknya ada jemaat baru nih. Selamat datang buat jemaat-jemaat baru yang baru mengikuti online service kita. Nah, kita mau mengajak kalian semua untuk kenalan lebih dalam nih. Nah, kalian yang baru pertama kali ikut online service ini, bisa klik link di bawah ini ya. Nah, buat kalian-kalian yang udah lama dan udah punya komit di Wave Youth Ministry ini, jangan lupa tetap terkoneksi dengan baik dengan komit kalian, oke? Dan untuk part yang terakhir, banyak info-info menarik nih yang bisa kita akses melalui @waveyouthministry dan juga @youth1wave. Tentunya cuma di IG kita. Nah, tapi nggak cuma konten-konten menarik yang ada di IG kita aja nih. Kita juga punya podcast yang ada di Spotify dengan nama Wave Youth Ministry. Linknya ada di description box ya. Nah, udah deh, segitu aja wartanya. Sekarang kalian bisa lanjutin aktivitas kalian masing-masing. Semoga hari kalian menyenangkan ya. See you! Happy Sunday and God bless you! Lagi Wave Youth Ministry. Gue mau ngajak kita semua buat sama-sama bangkit berdiri. Kita mau puji sama Tuhan kita karena cuma Yesus kita yang mulia.